dibandingkan dengan kesenangan di akhirat, nggak ada apa-apanya. Mungkin 0,0000001%. Jadi kesenangan orang-orang kafir di dunia ini itu hanya sekian persennya saja. Betapapun hebatnya mereka, tetap oleh Allah disebut mataun qalil. Qalil itu sedikit. Ya tamatta'una, mereka memang bersenang-senang. Senang iya, tapi belum tentu bahagia. Tapi mereka mengambil manfaat. Kemajuan teknologi luar biasa, kemajuan ekonomi luar biasa, kehidupan sosialnya tinggi dan sebagainya. Wa yatana'amuna bihi, dan mereka merasakan nikmat. Yatana'amun, bersenang-senang bihi, dengan dunia itu, dengan bolak-baliknya. Maka nggak heran ada orang Eropa ke Bali, orang Eropa ke Raja Ampat, berapa ongkosnya biayanya. Tapi itu kata Allah matahun qalil. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi pada akhirnya tempat mereka di neraka jahanam sebagai seburuk-buruk hamparan, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk al-firas, hamparan. Iya, ditafsirkan hiya asyarabi ila anal maksusu bidhammi, mengisyaratkan dia dengan ini kepada bahwa kalian dia itu maksus bidham, ya, sebagai celaan. Kalimat thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, kalimat bi'sa itu namanya bi'zat. Jadi ada kata kerja untuk menyanjung, memuji, ada kata kerja untuk mencela, menghina. Nah, bi'sa, kalimat bi'sa, nah itu adalah kalimat dan kalimat kata kerja, kata fi'il bi'zat namanya, yang digunakan untuk mencela, menghina atau mengejek. Bi'sal mihad, seburuk-buruk al-firas. Kan biasanya orang tuh kalau tidur di hamparan kan nyaman, tidur di kasur enak, ya. Nah ini ibarat orang tidur di hamparan yang sangat jelek, sangat buruk, ya. Jadi nggak nyaman kan. Jadi akhirnya walaupun mereka di dunia nyaman untuk sementara, tapi di akhirat mereka tidak akan merasakan kenyamanan. Lakinnal ladzina taqaw, tetapi orang-orang yang bertakwa, innama ata, boleh dibaca utia juga boleh. Innama ata bil istidraki daf'an lima yutawahamu min anna dunya madmumatun. Kalimat lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, hanya saja pastinya Allah mendatangkan kalimat lakinnal ladzina ittaqaw bil istidrak, dengan istidrak. Istidrak itu kalimat direct tetapi kebalikannya, istidrak namanya. Dafan sebagai bentuk penolakan lima yutahamu, terhadap apa yang disangkakan, diprasangkakan, min anna dunya mazmumatun, bahwa dunia itu tercela. Enggak, dunia itu sebenarnya tidak tercela kalau di tangan orang yang beriman, punya mobil, punya rumah, punya duit, punya perusahaan. Nah, karena pasti digunakan untuk kebaikan. Kalau di tangan orang kafir kan untuk
senang-senang saja, ya kan? Jadi dunia tidak tercela, dia netral-netral aja, tergantung ada di tangan siapa. Kalau di tangan Bang Rahmat, di tangan Haji Uki, di tangan Ustaz Zainal, dunia jadi manfaat, jadi mau berkah, insya. Tapi dunia di tangan yang lain, di tangan orang kafir, jadi bala bencana. Buat ngisi kas porsi mah. Wa mata'u qalil mutlaqan Ya kan? lil mu'mini wal kafiri. Wa mata'u qalil, kalimat mata'u qalil, kesenangan yang sedikit. Mutlaqan secara mutlak, secara umum. Lil mu'mini itu berlaku bagi orang beriman, wal kafiri dan bagi orang apa? Kafir. Jadi sekaya apapun kita, kata Allah, kekayaan kita itu mataun. Ya kayak salah seorang anggota DPR tuh jam tangannya aja 11 miliar setengah. Kalau bikin masjid berapa? Bikin pesantren itu Masya Allah. Apalagi kalau dibagi-bagiin sama Ustaz gitu. Masya Allah. Nah, seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, itu tetap hitungannya matahun belum seberapa. Belum seberapa. Enggak seberapa. Wal kafiri dan juga orang kafir sama. Siapa miliarder yang paling kaya di dunia? Ya, dibanding dengan kekayaan Allah, tidak dan belum seberapa negara. Fa'ada anal mu'mina wa in akhadha fi tijarah wa takasubi la yadurru dzalika. Fa'ada, maka pengertian ini memberikan faedah anal mu'mina, bahwa sesungguhnya orang beriman, wa in akhadha fi tijarati, dan seandainya dia mengambil dunia tadi bitijarah, melalui bisnis dagang, watakasubi dan usaha lainnya, kerja segala macam, kerja pulang kulit pucal bacul, layak dulu tidak mengapa akan dia, tidak membayangkan akan dia dari opo mengkono dunia maka enggak apa-apa, karena pasti diajak dibawa dipakai alat untuk berbuat kebaikan. Balau fil akhirati ad-darajatul ula, bahkan bagi orang beriman, kalaupun dia punya dunia dengan usaha segala macam, fil akhirati, di dalam akhiratnya mendapatkan ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Bahkan ada sebuah hadis ini jangan disampaikan, at-tajir soduku yuhsyaru ma'an nabiyyin, pebisnis pedagang yang jujur itu dihimpun bersama-sama para tukang cendol jujur, tukang kretek jujur. Itu golongannya, rombongan Nabi. Sebagai ustadz yang gak jujur, rombongannya biar dia tukang cendol, apalagi si tukang yang lain yang ya, pebisnis. Kalau dia jujur, jarang sekarang. Itu yusyaru, dihimpun bersama para nabi. Berarti kelasnya kelas tinggi. Jangan lihat dagangnya, kejujurannya. Dagang redok, dagang nasi uduk, dagang cabai, dagang bawang, dagang bakwan. Kejujurannya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu. Jujur barang langka, susah, mahal. Jadi jangan kecil hati. Tukang dagang kaki lima itu, kalau dia jujur, ngalahin kita. Kalau pada dunia wa ma'isyataha lil kafir khassatan,
Fazahmat dunia, maka Allah mencela dunia. Fazahmat dunia, celanya dunia boleh menjadi mubtada. Wa ma'isyatuha, kalau baca zahmud dunia, baca wa ma'isyatuha. Bermula celanya dunia, wa ma'isyatuha, dan segala kehidupannya, aktivitas dunia dicela itu lil kafiri, bagi orang kafir. Khosotan secara khusus, karena dia hanya untuk senang-senang doang, untuk jalan sana jalan sini, untuk ditumpuk-tumpuk. Maka ada ayat wailul likulli humazatil alladzi jama'a malan wa, hartanya jadi tumpuk-tumpuk kan bakal ditinggal mati. Bahkan istrinya mati aja nggak didoain, nggak ditahlilin, padahal hartanya miliaran. Kan gak ada manfaatnya tuh harta golongan. Qala al-arifu, berkata al-arif bilang maksudnya, ma ahsanad dina wa dunya idza ijtama'a la barakallahu fid dunya bila dinin. Ulangi. Ma ahsanad din wa dunya idza ijtama'a la barakallahu fid dunya bila dinin. Ma ahsana, alangkah indahnya. Ma ahsana, alangkah indah, ini fi'il ta'ajubiyah ya, untuk kekaguman. Alangkah indahnya din agama, wa dunia dan dunia. Idza ijtama'a, apabila berkumpul keduanya. Orang agamanya ada, soleh, rajin ngaji, rajin ibadah, dunianya ada. Oh, cakep. Saya ingat guru saya, Ahmad Qurtubi, selalu bawakan gitu. Yaknin nasu izzahum bil mali wal ilmi, yaknin nasu izzahum lam yubna izzun bil ilmin wala mali. Selalu itu dibawa dulu. Saya ulangi kata yabnin nasu bil ilmi wal mali, yabnin nasu izzahum lam yubna izzun bila ilmin wala mali. Bil ilmi wal mali, dengan ilmu dan harta. Yabnin nasu, manusia membangun izzahum, keagungan kemuliaan mereka. Jadi manusia, orang bisa mulia kalau punya ilmu dan harta. Mulia. Sebaliknya wala izzun bila ilmin wala man, tidak ada kemuliaan, kehormatan tanpa punya ilmu dan harta. Jadi untuk zaman sekarang, kata beliau, kita harus punya dua, ilmu dan harta. Kalau harta doang yang menghargai kita orang bodoh, orang berilmu nggak menghargai kita. Kalau kita punya ilmu doang yang menghargai kita, orang ngerti saja, orang awam nggak menghargai. Biar ustaz, biar kelotok baca kitabnya, kalau nggak punya harta, diceng-cengin orang. Nah, maka ilmi wal mali yabin nasu izzahum. Bil ilmi wal mali yabin nasu izzahum. Dengan ilmu dan harta manusia bisa membangun kehormatan. Lam yubna izzun bila ilmin wal mali, nggak bisa dibangun kemuliaan kalau nggak ada ilmu dan harta. Jadi zaman sekarang dua, ilmu dan, kalau dalam syair ini, alangkah indahnya dunia dan agama menjadi satu. Udah agamanya kuat, hartanya ada. Maka kiai itu kaya. Iya. Nur Ali kayak buat. Oh iya, semua ya, Allah, semua kaya. Bisnis ya. Tanahnya luas betul. Ya. Itu kalau saya diajak ke Pekalongan, itu pulangnya belanja semobil penuh kain segala macam. Emang bisnis.
yang menjadi muhajir bisnis. Itu bisnis Surabaya, bisnis punya toko BHS di Surabaya. Ya, ketahuan aja yang jalanin orang. Nah itu bari terang orang mah. Karena dia nggak menggantungkan hidupnya sama jamaah sama orang. Maka dia ngasih orang. Mbah Mangli ono, masya Allah. Ya. Ya mau ada kiai besar itu rata-rata punya sawah, punya balong. Yang harus begitu. La barakallahu fid dunya bila dinin. Tidak ada. Allah tidak memberikan keberkahan pada dunia bila dinin tanpa agama. Sebaliknya, walaupun punya harta banyak, kalau nggak ada agamanya, nggak ada keberkahan. Jadi, kalau boleh milih, ya agama. Maka ada ungkapan, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan agama hidup terarah. Walaupun punya dunia, kalau nggak ada agamanya nggak terarah. Dia nggak bingung mau kemana. Dunia begitu banyak dicari dari muda puluhan tahun, udah ngumpul, udah banyak, buat apa? Nggak bisa nolong istrinya, nggak bisa nolong anaknya. Secuil aja nggak bisa dikeluarin buat saudara, buat ngebela keluarganya yang meninggal. Nah itu buat apa? Buat ditumpuk-tumpuk doang. Dinikmati udah nggak bisa, dia udah stroke. Bagaimana dia bisa nikmati dunianya? Oh dia stroke, makan aja nggak boleh macam-macam. Jangan didorong-dorong. Ente walaupun begitu dunianya. Nah itulah dunia itu. Karena padahal nggak ada agamanya, nggak ngerti, nggak terarah. Padahal itu masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Sekarang apanya nih? Langsung. Yang lain ya. Oh enggak dikit lagi. Tajri masih. Ya, tajri min tahtiha al-anhar sifatun li jannat. Kalimat tajri min tahtiha al-anhar mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Saya selalu ingin menggarisbawahi ya, sungai itu kan air. Dan setiap Allah menjelaskan tentang sifat sorga selalu ada ayat tajri min tahtiha Anhar. Seolah-olah sorga nggak akan jadi indah kalau nggak ada sungai mengalir. Artinya jangankan di dunia, di sorga pun itu air itu sangat menentukan. Fungsi sungai itu sangat menentukan. Nah oleh karena itu seharusnya kita mengapresiasi sungai-sungai itu agar berfungsi, agar mengalir. Karena dia fungsinya fungsi kehidupan, fungsi keindahan, fungsi banyak, multifungsi dia. Nah kita di sini lemah. Sementara orang Barat bisa menjaga air sungai Thames, sungai apa yang kemarin anak Europe meninggal itu, jernih bersih mengalir luar biasa. Iya. Di kita masuk sungai Bekasi, masya Allah. Gitu. Dulu saya kalau minum itu dari orang ngambil air minum dari kali, pakai tahan 2 di pintu. Saya masih ingat. Minum di kali, mandi apa segala macam. Sekarang boro-boro buat mandi. Ya, padahal kita punya menteri KLH, tapi tetap aja nggak bisa. Kenapa? Perilaku, sikap kita. Padahal seorang Muslim harusnya di bawahnya harusnya apa? Bisa menghargai apa? Terutama sungai, termasuk got-got di depan kita. Mana saya nggak ada buang air ke jalanan, nggak ada. Saya tampung 3 tempat, 1, 2, itu ada 3 di situ. Serapan air. Maka walaupun musim panas nggak pernah kekeringan. Belum di belakang. Udah gitu walaupun keluar, tapi gotnya penuh sampah. Nah itu nggak sejalan dengan spirit Islam. Ai muqaddarin al-khulud, muqaddarina al-khulud. Ini tafsiran dari tajri min tahtiha al-anhar khalidina. Ya. Kalimat khalidina itu berarti kekal, ditafsirkan muqaddarin. Al-muqaddarin ditakdirkan mereka itu
Artinya gini, kekalnya manusia itu bukan karena secara dirinya sendiri, tapi karena dikekalkan, muqaddari ditakdirkan. Kan yang kekal 7, surga, neraka, manusia, terus ya, sebagai ada 7 itu yang dikekalkan oleh Allah. Nah, tapi kekalnya kita bukan karena dirinya kita, tapi karena ditakdirkan oleh, karena kita tidak punya sifat qiyamuhu binafsihi. Kita ini nggak punya sifat bakok, kita bakok, mukhalaf hadisi, terus qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. qiyamuhu binafsihi terus Wahdaniyah. Wahdaniyah 5. Nama disebut salbiyah. Kalau nggak punya sebenarnya bukan Tuhan. Jadi kalau kita diskusi tentang Tuhan, apa lu kriteria Tuhan? Dia harus punya 5 ini. Punya kitab, bakok, mukhalaf hadis, yang wahdaniyah. Kalau nggak memberi kriteria bukan Tuhan, siapa pun. Baru sifat mahani. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, dasar, alam, 7. Kita juga punya, tapi kitanya cerminan, pantulan dari sifat mahaninya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ada sifat maknawiyah. Kita nggak punya. Karena mendengar kita tidak selamanya mendengar. Kalau Allah, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu qatan. Kadang ngaji membahas untuk sifat 20 cukup 30 menit. Dari mana sumbernya? Dari mulai wujud 13. Ya, kita lanjut. Jadi muqaddarin al-khulud, ditakdirkan mereka itu kekal. Jadi kekalnya surga neraka karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyara bidzalika ila anna qaulahu khalidina halul muqaddaratun. Mengisyaratkan musannif mufassir dengan tafsiran muqaddarin al-khulud ila kepada bahwa firman Allah khalidina halun itu adalah hal muqaddaratun yang diperkirakan, sahibul hal yang diperkirakan. Di anna waqta dukhulihimul jannata laisu bi khalidina fiha. Di anna waqta dukhulihimul jannata laisu bi khalidina fiha. Karena waktu masuknya mereka ke dalam surga itu tidak kekal fiha pada waktu itu. Bukan waktunya, keberadaan di surganya itu yang kekal. Wa nasbu alal hal ay lahum jannatun hala kauniha muhayyatun wa mu'addatun lil mu'minin. Lahum jannatun bagi mereka surga. Bagi orang beriman maksudnya surga. Hala kauniha keberadaannya surga itu muhayyatun disiapkan. Muhayya tersedia. Wa mu'addatun dan disiapkan lil mu'minin bagi orang-orang beriman. Jadi surga itu udah ada, disiapkan sudah. Kama yukril insanu dhaifahu akhara ma indahu, sebagaimana yukril insanu menjamu seseorang dhaifu akan tamunya. Akhara ma indahu yang paling mewah apa-apa yang ada di sisinya. Kalau kita katakan tamu, apalagi tamu itu kita undang, sebelum tamu datang udah kita apain? Siapin. Ya. Makanannya, snacknya, apa sambutan. Nah, Allah sudah menyiapkan. Luar biasa. Yang kedua, kalau Allah bicara soal surga, kalimatnya wasari'u, bersegera, dan artinya jangan leha-leha, harus sepadan. Tapi urusan dunia itu biasa-biasa saja. Kalimat nanti kita akan lihat. Lanjut. Min indillah, dari sisi Allah. Hadhil jumlatu sifatun linuzulah. Jumlah ini, jumlah kalimat min inilah, min berjar indi itu majrur, indi mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Min indilah.
Itu jumlah. Rangkaian beberapa kata namanya jumlah. Itu sifatun menjadi sifat nuzulan terhadap kalimat nuzulan. Nuzulan min indillah, nuzulan diturunkan, turun. Dari mana turunnya? Min indillah. Keadaannya, situasinya, kondisinya bukan dari yang lain, dari Allah langsung. Wa inna ma sumya nuzulan li'annahu irtafa'a anhum takalifus sa'i wal kasabi. Wa inna dan hanya saja sumya dinamai sorga itu nuzulan sebagai sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Kalau digunakan kalimat nuzulan yang berarti turun, udah turun tuh SK-nya, udah turun tuh gajinya, gitu. Jadi istilah turun itu bukan berarti turun. Iya. Ya, gaji turun gitu. Dari langit. Itu pengertiannya. Lianahu karena sesungguhnya saat irtafa'a Allah mengangkat anhum dari orang-orang beriman apa yang diangkat takalifus sa'i beban-beban usaha wal kasbi dan usaha. Sa'i itu kerja keras, wal kasbi dan usaha. Karena sudah nggak ada beban sholat lagi, nggak ada beban ngaji lagi, nggak ada beban sodako lagi, nggak ada beban, sudah diangkat, sudah nyaman. Makanya istilahnya nuzul. Kebalikan nuzul diangkat, kebalikan turun, kebalikan turun naik. Nah itu artinya diambil, dihilangkan. Di surga udah nggak sholat lagi, ya nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, nggak lelah lagi, nggak capek lagi, nggak pusing lagi. Ya. Kalau di dunia emang tempat pusing. Dunia itu darul imtihan, bohong, dan nggak mungkin, mustahil di dunia itu orang senang nggak. Karena memang darul imtihan, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan masyarakat, diuji dengan kita, diuji dengan doa, macam-macam, dengan sakit, penyakit, dengan ujian. Ya, jangan harap hidup kita kayak di surga, bukan. Nah, itu harus kesadaran, harus kita. Nah, di akhirat baru jaza. Li'an bahwa syai'un sahlun muhayya'un lahum min ghairi ta'adil. Bahwa maka pengangkatan itu syai'un sesuatu sahlun yang mudah, muhayya'un yang disiapkan lahum bagi orang beriman min ghairi ta'adil tanpa beban, tanpa capek, tanpa lelah. Buat Allah gampang. Jadi istirahatnya orang beriman itu nanti dari rohatan. Maka kalau di dunia kita nggak ada istirahat. Pagi, siang, sore, malam, dia tua, muda, sakit, sehat, kaya, miskin, terus itu ujian. Jangan dikira kaya bukan ujian. Jangan dikira sakit, sehat bukan ujian. Semua ujian. Namanya balagul bil khair. Ada lagi balagul isyar. Ada ujian dengan kebaikan, ada ujian dengan kesusahan. Dua-duanya ujian. Bahkan kalau kata Dr. Nasir, semut lebih banyak mati di gula ketimbang mati di cuka. Orang lebih banyak jatuh diuji dengan keberhasilan, kesuksesan dengan dunia daripada diuji dengan kesusahan. Walidzalika hina dukhuliha yaquluna. Dan oleh karena itu ketika masuk surga hina dukhuliha, masuk ke surga, yaquluna mereka berkata apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Selain disambut, terus sambutannya salamun alaikum Mir-Rabbir Rahim. Gitu. Nah, kita ngomong alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi azhaba 'anil hazan, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Kalau di dunia masa kaya-kayanya orang pasti ngalami hazan, hamun. Apa bedanya hamun dengan hazan? Kalau hamun itu kesusahan yang belum terjadi, udah kita pikirin. Padahal belum kejadian. Kalau hazan, kesusahan yang udah kita alami. Kesedihan yang sudah kita alami namanya hazan, sudah sedih alami. Kalau hamun itu, aduh besok kalau gue pensiun makan apa? Itu hamun namanya. Ya Allah, nanti kalau kalau istri meninggal kok kawin siapa ya? Hamun namanya. Udah ada cadangan. Kalau punya cadangan dulu. Lah kawin itu bukan urusan seumur doang. Kawin itu berumah tangga itu urusannya banyak, masalah ibadah, masalah dukung keluarga, saling perempuan. Dan kayak orang hampir bahwa Nabi itu nikah dengan Siti Aisyah masih kecil, seolah-olah Nabi itu apa namanya syahwati Dipersek. itu karena pernikahan Abu Bakar. Untuk siapa yang melayani Nabi makan, minum, pakaiannya kan jadi bukan soal hubungan. Itu hanya sekian persen. Ya, itu pun kalau masih kuat. Kalau udah perlu perjuangan, nah susah. Karena ada pandangan hidup, ada perubahan hidup, ada perjuangan hidup. Kalau Pak Rosi udah pegangan hidup ya. Kalau lil abrar ay muttaqin. Jadi abrar itu maksudnya orang-orang bertakwa. Ya, baru kita pindah ke yang lain ya. Wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashiina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Wa inna minal kitab, dan sesungguhnya sebagian ahli kitab. Siapa yang masuk? Yahudi dan Nasrani. Betapapun membangkangnya orang Yahudi dan orang Nasrani, ngeyelnya, membangkangnya, terus macam-macamnya gitu, tetap oleh Allah dipanggil secara terhormat dengan panggilan ahlul. Artinya apa? Betapapun mereka itu umat yang sudah diberikan bimbingan oleh Allah, mendapatkan Alkitab, baik Taurat, Zabur, dan Injil. Seyogyanya, seharusnya, sepantasnya mereka itu menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang satu pendidikan, satu sumber. Gitu. Kayak gini lah. Ada bocah dulunya pernah pesantren, punya sekolah, makan. Kan gini ngomongnya, nah lu kan sekolah, lu kan di pesantren gitu. Masa di lu begitu sih gitu. Ya kan? Jadi dihargai oleh Allah, tetap dipakai dengan ahlul kitab supaya mereka sadar, oh iya lah gua pernah pesantren, pernah ngaji, bisa ngaji kok jadi begini kan gitu. Supaya apa? Ada maksudnya. Tapi ya dasarnya ya, itu rahasia kenapa sampai dipakai dengan kalimat ya. Nah, sebagian mereka lama yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah. Inilah kejujuran Al-Quran ya. Nggak tutup memang ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang akhirnya masuk apa? Yahudi. Ya, nggak dinafikan oleh Allah, tetap ya. Memang ada realitanya, kenyataan. Siapa contohnya? Abdullah bin Salam, ya seperti Abdullah bin Washabihi dan kawan-kawan beberapa orang, kayak Ubay, ya, kayak Abu Ahmad, Wan Najasyi dan Raja Najasyi itu masuk. Padahal dia nggak pernah ketemu, nggak pernah ya dengan Nabi. Kalau kayak gitu perangnya hidayah bukan kayak. Kalau kayak gitu perangnya hidayah
Oh iya, itu semua nggak lepas dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma unzila ilaikum, dan beriman bukan hanya kepada juga berkata Muhammad juga beriman kepada wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, kepada orang yang di dalam siapa? Taurat dan khasyi'ina, dalam keadaan khasyi'in. Apa khasyi' itu? Tunduk. Halun min domirin yu'minu. Kalimat khasyi'in itu menjadi hal, ya, menggambarkan kondisi dan situasi hal. Min domiri yu'minu, dari domir kata ganti kalimat yu'minu. Apa? Lama yu'minu billah. Lah, kok halnya khasyi'in, mesti kan khasyi'in atau khasyi'un, tapi ini dibentuk jamak khasyi'in karena man yu'min itu banyak. Man itu mustaraf, bisa mufrad bisa jamak. Mura'iya bihi, mura'iyun bihi, dipelihara, dijaga, bihi pada kalimat khasyi'in, mana man. Arti dari kata man, man itu bisa satu, bisa banyak, bisa laki, bisa perempuan. Nah di sini man yu'minu berarti banyak. Buktinya ini kalimat halnya menjadi khasyi'in, bukan khasyi'an atau khasyi'un, tapi khasyi'in jamak. Ai mutawadhi'in, maknanya apa? Khasyi'in mutawadhi'in. Apa? Rendah hati, an-nafasah, nggak nyombong. Maka dia mau menerima Islam, mau menerima Al-Quran, mau mengikuti Nabi. Khasyi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillah, mereka tidak memperjualbelikan dengan ayat-ayat Allah. Ini indikasi bahwa dulu orang kasus dalam Taurat dan Zabur itu banyak diperjualbelikan. Ya. Allati indahum fit Taurat wal Injil, yang di sisi mereka dalam Taurat Injil itu minnatin Nabi, dari sifat Nabi Muhammad SAW itu tidak diperjualkan oleh mereka dalam artian tetap diakui. Sementara ada yang menghapus karena kepentingan dunia. Namanan qalila, harga yang sedikit. Jadi berapapun harta yang mereka dapatkan dengan menjual ayat-ayat itu, terutama ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi, dihapuskan. Ya. Betapapun banyaknya tetap oleh Allah dinilai keamanan. Berapapun nominal yang mereka dapatkan. Minat dunia, dari dunia ini. Dan yaktumuha, dengan cara apa? Mereka memperjuangkan ayat bi'an yaktumuha, dengan cara mereka menyembunyikannya, menyembunyikan ayat-ayat Allah tadi yang terkait dengan sifat-sifat Nabi. Jadi kalau kita sekarang gospel kita baca, itu nggak ada. Tapi mereka nggak bisa menghapus seluruhnya. Ada sebagian ayat Injil maupun Taurat yang masih ya, nggak terhapus. Kenapa mereka hapus? Khaufan ala riyasah, karena takut ala riyasah, di atas kepimpinan. Karena takut kehilangan dominasi kepemimpinan, kekuasaan terhadap umat, karena mereka dulu pada rahib-rahib itu, para pendeta-pendeta itu adalah ya, mendominasi masyarakat atau umat. Kafir ligoirihim minal Yahudi, seperti perbuatan selain mereka, orang-orang Nasrani, minal Yahudi, orang Yahudi. Begitupun Yahudi. Jadi salah satu motifnya adalah tidak ingin kehilangan posisi atau status mereka sebagai tokoh masyarakat. Itu yang dipertahankan. Jadi ya kan,
masalah kepemimpinan ini baik perusahaan agama maupun itu kadang-kadang bisa mengubah rupa. Ulaika lahum ajruhum, itulah mereka ya, yang punya sifat tadi itu. Ya. Lahum bagi mereka ajruhum, pahala mereka. Sawabu amalihim, balasan perbuatan mereka. Inna rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yutuna mereka, yutunahu mereka diberikan. Akan ajrum itu, ajrun tadi marot ini 2 kali. Pertama waktu mereka masih Yahudi atau Nasrani ya, yang melaksanakan Taurat dan Zabur. Yang kedua setelah mereka menjadi muslim. Jadi 2 itu pahalanya dia tidak hilang. Kama fil qasasi sebagaimana dalam surat Al-Qasas. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat, masa singkat al-hisab. Menghisabnya itu sangat cepat dalam hitungan detik. Yuhasabul khalqu atau yuhasabul khalqu fi qadri nisfi naharin min ayamid dunia. Atau yuhasibul khalqu, Allah menghisab makhluk fi qadri dalam kira-kira setengah hari min ayamid dunia, dari kehidupan dunia. 6 jam selesai. Kalau kita kasus-kasus kita ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tanggungnya kita habiskan ya sini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang beriman, bersabarlah. Ala ta'at, atas ketaatan. Jadi ada sabar untuk ketaatan. Wal masaibi, dan musibah. Wadil ma'asyi, dan dari maksiat. Jadi sabar itu ada 3. Sabar menghadapi ketaatan, sabar menghadapi musibah, sabar meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran. Wasabiru, dan saling memberi, menguatkan kesabaran. Sobaro itu mufalah. Sobaro, sobiru. Al-Mufarah terhadap orang-orang kafir. Dia aja sabar, kita juga harus sabar. Dia aja berani, kita harus berani. Dia aja teguh, kita harus teguh. Jadi harus saling. Falayakunu asyadda sabran minkum, maka janganlah kamu menjadi asyadda sabran, apa? Lebih banget sabran, sabarnya. Minkum, dari kalian, sehingga orang kafir tidak boleh lebih sabar dari kita. Kita harus lebih sabar dari orang kafir. Falayakunu, maka tidak boleh terjadi orang-orang kafir itu lebih kuat sabarnya ketimbang kita. Jadi kita harus lebih sabar, lebih giat, lebih ulet, lebih gigih. Dia aja subuh-subuh udah bangun kerja. Oh ya, di Senin ya, jam 3 udah buka. Kita jam 9 baru bangun. Ya, dari mana mau dapat duit ya. Jadi harus dia aja berani perang sama kita. Pokoknya umat Islam harus lebih sabar. Warabitu, dan saling menguatkan, saling menjaga. Aqimu ala jihad, tegakkanlah oleh kalian untuk berjihad. Jadi kita harus punya mental siap berjihad. Kapanpun, kalau tiba-tiba ada panggilan jihad, ya harus siap. Makanya fisik kita harus sehat, harus rapi, harus punya kemampuan jaga diri. Ya. Bok-bokan kita diserang, kita bisa menjaga diri kita. Maka jauh lebih latih silat segala macam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah fi jami' ahwalikum, dalam seluruh keadaan kalian. Jangan bersilupan kita saja. La'alakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang yang sukses. Untuk tabuzuna bil jannah wa tarjauna nar. Ukurannya apa sukses itu? Tabuzuna bil jannah, memperoleh surga, wa tarjauna nar, dan selamat dari itu. Ukuran sukses itu.
Kalau dunia bukan ukuran. Kalau beriman timbang punya mobil, punya rumah, punya istri, belum jadi ukuran, belum sukses. Sukses sementara, sukses ya semua. Nah kalau sudah masuk surga, lewat neraka, paman zuzihan anitari, udah kerja neraka, fakor, wamang hayat hidupnya bila namun